salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini atau hari ini adalah hari terakhir jenazah almarhumah ditempatkan di sini. Ada istilah malam terakhir karena besok mau dikebumikan atau ada yang dikremasi. Itu dengan malam kembang, istilahnya malam kembang. Ada kemungkinan malam kembang ini malam puncak-puncaknya para handetolan, sanak saudara dan famili itu mengirim karangan bunga ataupun menghiasi, mendekorasi di sekitar peti jenazah dengan kembang, dengan bunga. Bunga ini berfungsi menyatakan simpatik kepada keluarga yang ditinggalkan, diwujudkan dengan mengirim bunga, juga mendoakan dan juga ditulisi. Ada bunga, karangan bunga dalam ciri khas agama Buddha itu ditulisi menggunakan bahasa Pali, ya, tulisan Latin tetap. Biasanya ada tulisan Sat Anicca Wata Sangkara, ya, Anicca Wata Sangkara atau Sabi Sangkara Anicca, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu atau semua yang terbentuk itu tidak kekal adanya. Ini mengingatkan kepada yang meninggal agar tidak melekat lagi terhadap jasmaninya, dan juga mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar juga tidak melekat lagi, tidak mengalami kesedihan dan langsung bisa menerima bahwa mamah kita, orang tua kita itu tidak kekal. Jadi seseorang pernah lahir, berkembang dan akhirnya diakhiri dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang tetap, ya, tidak ada sesuatu yang abadi. Jadi kiriman bunga, karangan bunga di kalangan umat Buddha mempunyai ciri khas, yaitu tulisan dengan bahasa Pali Sabi Sangkara Anicca atau Anicca Wata Sangkara, untuk mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa kejadian kematian salah satu anggota keluarga adalah proses alami dan semua orang pasti akan mengalaminya, maka segera untuk merelakannya. Kemudian di samping karangan bunga, di dalam agama Buddha, bunga mempunyai makna yang khusus, yaitu sebagai simbol atau lambang ketidakkekalan, ketidakabadian. Jadi badan jasmani arwah almarhum juga tidak kekal dan kita semua tidak kekal. Dan juga di saat malam kembang, malam terakhir, biasanya di depan peti jenazah, ya, di altar, itu persembahan itu lebih lengkap daripada hari-hari biasa, ya, lebih lengkap lagi. Biasanya ada yang menuntun mempersembahkan makanan-makanan kepada yang telah meninggal, dituntun, bahkan ada doa-doa mereka. Kenapa dipersembahkan dari awal sampai akhir itu tidak berkurang, ya. Kita berpikir apakah ada gunanya persembahan yang diberikan orang yang meninggal itu, sebab kalau kita lihat juga tidak berkurang, tetap utuh, bahkan tidak berubah juga. Buahnya yang 5 biasanya juga tetap 5, makanan yang lain pun juga tetap juga. Namun kenapa tetap dipersembahkan? Apakah ada nilai manfaatnya, kegunaannya bagi yang meninggal maupun bagi yang mempersembahkan? Tentunya ada. Ini ditulis dalam kitab suci agama Buddha. Sang Buddha pernah mengatakan demikian, yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal diberikan persembahan makanan. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Jadi ada nilai manfaatnya, demi belas kasihan, rasa simpatik yang hidup kepada yang meninggal, itu diberikan persembahan. Nilai manfaatnya di mana? Sebetulnya memberikan persembahan itu apabila ingin mendapatkan manfaat untuk yang meninggal,
persembahan-persembahan yang dipersembahkan itu diturunkan langsung dibagi-bagi mereka yang membutuhkan. Kebajikan membagi makanan itulah yang diperlukan oleh seseorang yang telah meninggal. Kebajikan yang dipulih dari membagi makanan itulah yang diperlukan yang meninggal. Sebab yang meninggal, orang yang meninggal tidak memerlukan makanan fisik lagi. Namun kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan atas nama beliau masih berguna dan bermanfaat. Kegunaannya apa? Oh, setelah saya meninggal ternyata keluargaku berdana makanan kepada orang yang kekurangan. Ya, berdana makanan kepada orang yang kekurangan itulah akan dilihat oleh arwah, akan dilihat oleh mahmah, akan mengkondisikan perasaan bahagia. Rasa bahagia yang diciptakan dirinya itulah yang menyebabkan terdorongnya terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya juga, misalnya saja kita setelah meninggal mama, kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, antara keluarga tidak rukun, tidak harmonis, itu juga bisa mengkondisikan hati mama, arwah itu jadi menderita. Kondisi yang menderita yaitu tertuju pada alam-alam penderitaan. Jadi sebetulnya membuat surga dan neraka bagi orang tua kita itu bisa dimulai dari ketika orang tua kita masih hidup. Kalau keseharian kita sebagai anak-anak selalu berbakti, selalu harmonis dan rukun dengan saudara, dengan famili, itu telah mengkondisikan orang tua kita itu menikmati alam surga. Tapi apabila kita tidak harmonis, tidak rukun, pasti sebagai orang tua juga akan merasa prihatin dan kondisi pikirannya, batinnya kondisi neraka. Itu. Kenapa di alam sana perlu dikirimi makanan-makanan? Ya, diceritakan juga di dalam agama Buddha dikatakan, karena di sana tiada pertanian dan tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Dan juga di samping persembahan, apapun yang saya sebutkan tadi, di kalangan masyarakat Prenes ada tradisi mengirim rumah-rumahan. Apakah ini ada gunanya juga? Tetap ada gunanya. Jadi kita pun masih berpikir untuk nasib orang tua kita di alam sana. Agar di alam sana tidak keleleran, tetap mempunyai tempat tinggal, dikirimi rumah-rumahan. Agar di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Cara berpikir untuk kesejahteraan orang tuanya di alam sana itulah yang perlu dilestarikan. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak, rumah mama akan tercipta di sana atau menjadi kenyataan dan tidak fasilitas-fasilitas yang lain di sana, tentunya tergantung. Yang pertama, faktor yang utama yaitu timbulan kebaikan dari mama sendiri. Kalau semasa kehidupannya suka berdana, suka beramal, otomatis di alam sana pun juga akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Namun bukan berarti simbol-simbol tadi tidak ada gunanya. Alam pikiran kita tertuju kepada orang yang pernah hidup bersama kita. Alam pikiran kita tertuju kepada seorang mamah yang pernah memberikan perhatian yang penuh kepada kita. Semoga dengan pelaksananya acara malam kembang ini, dengan doa, dengan persembahan-persembahan yang tulus dari keluarga yang masih hidup ini, betul-betul mama segera bisa menerima dan bisa mengkondisikan arwahnya untuk menikmati alam surga bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada yang ditinggalkan, semoga anak-anaknya selalu mendapatkan kemudahan dalam usaha, dalam bisnis maupun dalam karya, yang sedang belajar pun dapat kesuksesan dalam belajar, dalam sekolah. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kelolih terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.